Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat membedakan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk yang pertama, konsep perubahan dan keberlanjutan. Dari kehidupan manusia diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, topik pertama, perubahan. Apa sih yang dimaksud perubahan dalam sejarah? Jadi, perubahan merupakan segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan terjadi secara cepat ataupun lambat. Berikut salah satu contoh perubahan secara cepat, yaitu pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima dari 6 sampai 9 Agustus 1945. Contoh ini merupakan penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, contoh perubahan secara lambat, yaitu penerapan politik etis Hindia Belanda. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor dalam perubahan sejarah dari internal dan juga eksternal. Yang pertama, faktor perubahan internal ada 4 macam, bertambah dan kurangnya penduduk, adanya penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat dan juga pemberontakan. Selanjutnya yaitu faktor perubahan eksternal. Ada 3 poin, yang pertama lingkungan fisik, kedua peperangan, ketiga pengaruh kebudayaan asing. Selain itu, perubahan juga bisa terjadi karena ada faktor yang mendorong untuk menjadi kenyataan. Jadi, perubahan juga tidak bisa berjalan dengan sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mendorong sebuah perubahan. Ada 4 faktor pendorong perubahan. Yang pertama, orientasi ke masa depan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Yang ketiga, sistem masyarakat yang terbuka. Dan keempat, sistem pendidikan formal yang maju. Ada beberapa faktor penghambat perubahan, seperti perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik, dan kurangnya hubungan antar masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan dalam sejarah? Jadi, keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Peristiwa itulah yang mengalami berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Apakah sudah paham? Diulangi lagi ya. Jadi, keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Peristiwa tersebut mengalami berkelanjutan. Bisa dipahami? Ada pendapat dari para sejarawan. Yang pertama oleh Ruslan Abdul Ghani, yang menyatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Kemudian pendapat yang kedua oleh Arnold J. Toynbee, yang menyatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan ini tentang suatu keadaan terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keduanya berpengaruh pada masa yang akan datang.
Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan. Adapun konsep dari keberlanjutan, yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah contoh dari keberlanjutan dalam sejarah ini. Contoh yang pertama adalah adanya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN pada periode Orde Lama, dan begitu seterusnya. Sampai sekarang pun korupsi ini masih berlangsung. Kemudian contoh yang kedua adalah perjalanan dari zaman Hindu-Buddha hingga ke masa Islam. Berikut Ibu berikan tugas terkait dengan materi perubahan dan berkelanjutan. Ada 6 soal yang harus kalian jawab dengan benar. Kumpulkan seperti biasa melalui Google Classroom. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum.